Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrika Raisa Putri dari kelas 9B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Chandrawulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Demak dengan ibu kota Bintaro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 2. Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 3. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Fatah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. 4. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gendi ferit, jorgula, cublak-cublak, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata qadi zaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesastraan. 7. Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama Zafar Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, mas kumambang, dan mijil. 8. Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan
semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, serta Banten. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.